berkenan Bapak Ibu Guru masih mau mengisikan waktunya untuk kita bersama menerima materi dari rekan kita guru penggerak Angkatan 11 Bapak Nurdian. Semoga dengan materi yang akan diantarkan kepada kita semua, kita mendapatkan pencerahan tentang budaya positif. Untuk kesempatan pertama mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan pengantar singkat kepada Bapak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saja. Pertama-tama mari kita mengucapkan selamat kepada Pak Novi yang masuk mewakili sekolah kita sebagai guru penggerak angkatan ke-11. Angkatan ke-5 dulu ada Ibu Rahmayati dan ada Ibu Mariam. Mudah-mudahan setelah angkatan 11, angkatan 12, dan angkatan 17 nanti ada lagi. Pertama-tama saya sampaikan bahwa penghargaan ini kepada Pak Novi karena berhasil mengangkat sekolah kita. Saya sudah dikunjungi oleh Bupati ya, dari SMP 1 namanya Pak Nasruddin, yang merupakan pembina dari Pak Novi ya. Guru praktik pengajar yang ada di sekolah kita dari SMP 1 sudah 2 kali menghadap ke saya persilakan, dan sudah diakui bahwa SMK PGRI kalau IT di atas dari sekolah lain ya. Itu guru juga sendiri yang kalau IT untuk SMK PGRI ini kan tidak dilakukan, dan hanya satu sarannya dari guru penggerak bahwa kedisiplinannya Pak Novi harus tetap ditingkatkan. Karena katanya sering susah dihubungi. Barangkali HP-nya dipakai anaknya. Ya. Susah dihubungi itu yang keluhannya hanya satu, ya, dan susah dihubungi kalau mau dihubungi. Sebagai pimpinan sekolah ini, saya sangat memberikan apresiasi dan penghargaan ini kepada Pak Novi. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi sampai bulan Desember ya, Desember, insya Allah setelah selesai bulan Desember akan muncul lagi satu guru literasi kita. Kepada yang lainnya, saya juga mau supaya ada saudara Pak Novi, ada lagi misalnya Ibu Halimah, Ibu siapa? Ibu Hidayah, karena SMK 1, SMK 2 saya bicara dengan Pak Ramli, ternyata Pak Ramli mengundurkan diri juga. Dia bilang saya lihat tugasnya terlalu banyak sehingga mengundurkan diri SMK 2. Kemudian dari calon dinas pendidikan maunya sekolah kita juga masuk dalam kategori sekolah SMK unggulan, SMK umum ya. Tapi waktu diwawancarai hari Jumat saya sudah sampaikan beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu, sekolah kita sebenarnya sudah lolos, tapi karena pas saya sudah di masjid untuk sholat Jumat di Jakarta kan baru jam 11, saya wawancara, saya di telepon, saya katakan saya sudah di masjid, saya mau minta izin ditunda dulu sampai jam 1, sampai sekarang tidak diumumkan. Itulah sebabnya sekolah kita gagal menjadi sekolah umum SMK unggulan. Tapi insya Allah SMK unggulan akan tetap berjalan dengan normal
karena kita didukung langsung oleh Ibu KJD bahwa SMK PGRI Tekan saya sangat harapkan. SMK Tanro sudah selesai wawancara kemarin, mungkin sudah tinggal menunggu juga pengumuman. Jadi itulah yang saya sampaikan sebagai kepala sekolah. Mudah-mudahan ada promosi baru yang muncul untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pengantar umum dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita menyimak bersama-sama menerima diseminasi atau penyebaran materi budaya positif dari Bapak Nobian. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini. Ya, dalam rangka pertama tadi agenda kita adalah rapat dan yang kedua adalah menghadiri kegiatan kami sebagai calon guru penggerak, yakni diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Yang pertama kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI Tekan, yang kami hormati Bapak Wakasek Bergulur, Ibu Wakasek Kesiswaan, serta Bapak Ibu Guru SMK PGRI Tekan yang kami hormati. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu menyempatkan hadir di ruangan ini untuk menghadiri kegiatan diseminasi kami sebagai calon guru penggerak. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mendiseminasikan terkait dengan materi budaya positif. Ya, Bapak Ibu, untuk karena kita berbicara budaya positif, ya, supaya aura-auranya aura positif, ya, mungkin Bapak Ibu kita tes dulu sejenak, mungkin bisa berdiri Bapak Ibu. Berdiri kita. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita permainan begini supaya silahkan Bapak Ibu yang dua orang saling berhadapan satu sama lain. Ya, Bu Haji dengan Bu Rahma, Bu Haji. Pak Basir dengan Pak Haji Maspar, ya. Oke, Pak Haji dengan Pak Zul. Ya, berhadapan gini. Ya, Bapak Ibu nanti berhadapan gini. Ya, sama aja ini. Oke. Baik Bapak Ibu. Ya. Ya. Sekarang permainannya silakan bertatap-tatapan. Nanti kalau saya mulai hitung 1, 2, 3 bertatapan saling bertatap mata saya ya. Kemudian senyum sedikit. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Jadi yang dulu ya, kita matanya. Jangan. Ya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Baik Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mau materi di kelas, biasanya supaya perjalanan pembelajaran kita bagus, biasanya kita buat kesepakatan di kelas dulu ya. Nah, kesepakatan destinasi ini mungkin Bapak Ibu ada yang menambahkan atau kita lanjut saja? Apakah ada kesepakatan Ibu? Boleh makan, minum, dan tenang, marah, Kalau ada ya, ini ada memantik ya.
menjaga nama baik sekolah. Iya, betul. Tidak main HP. Tidak main HP. Iya. Dan seterusnya. Oke, terima kasih. Iya. Boleh makan dulu. Boleh makan dulu. Itu yang di bawah. Oke, Bapak Ibu, nah, terkait dengan budaya positif ini ya, seorang juga harus memiliki kemampuan mewujudkan bagaimana budaya positif. Nah, terkait budaya positif ini ada 6 poin yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama itu terkait dengan disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pandangannya terkait dengan disiplin positif. Seperti apa itu sebenarnya disiplin positif? Ada mungkin yang mau untuk tangan? Disiplin positif. Iya, Pak Basir. Siap, Bu Rahma, silakan. Ya. Ya, menurut saya disiplin positif adalah sesuatu yang dilakukan dengan mandiri dan tujuannya mengarah ke arah yang positif. Dan disiplin ini adalah bagaimana kita selalu misalkan tepat waktu, kemudian melakukan sesuai dengan jalurnya. Dan tentunya arahnya menuju ke arah yang baik atau positif. Iya, baik sekali, Bu Rahma. Aplaus dulu untuk Bu Rahma. Jadi terkait dengan disiplin atau ada lagi yang mau tambahkan? Ada? Iya, disiplin positif. Ya, cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Intinya bagaimana menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, sebagai sepakat sekali apa yang disampaikan Bu Rahma tadi, bahwa ketika anak didik sudah mempunyai nilai-nilai disiplin positif, maka tanpa mungkin disuruh, ya dia sudah dapat melakukannya. Nah, disiplin positif di sini sebenarnya lebih ke arah bagaimana siswa nanti bisa mengontrol diri dalam melakukan segala tindakannya. Itu tujuannya. Nah, sekarang bagaimana disiplin positif itu pada siswa? Nanti siswa mampu menyadari bahwa dia bisa melakukan disiplin positif itu dari motivasi yang ada dalam dirinya, jadi motivasi internal. Kemudian bukan karena akibat paksaan, ujian atau hukuman. Ya, sejalan dengan apa yang disampaikan Bu Rahma tadi, dengan kesadaran dirinya sendiri, seperti itu. Nah, kalau kita bicara disiplin positif, tentunya ini tidak lepas dari nilai-nilai atau karakter dalam profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Kita tahu bersama nilai profil pelajar Pancasila itu ada 6: beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, berkebinekaan tunggal ika, keberkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis. Dia berteknologi ini. Nah, bagaimana penerapan disiplin positif ini supaya bisa diwujudkan sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan bagaimana disiplin positif itu bisa terwujud penerapannya, tentunya itu akan bisa terwujud ketika ada motivasi, motivasi dari siswa itu sendiri. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyampaikan lagi, menurut Bapak Ibu seperti apa itu sebenarnya motivasi? Nah, kita bicara sekarang untuk penerapan disiplin positif, ya tentunya ketika kita bisa menerapkannya, faktor utamanya biasanya adalah karena adanya motivasi. Ada mungkin bisa menyampaikan pendapat tentang motivasi? Ya, Bu Rahma lagi, silahkan Bu Rahma. Motivasi itu ada dua, yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik tentunya motivasi yang terjadi dari dalam diri kita sendiri, kemudian
kemudian motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang ada dari luar dari diri kita sendiri. Oke. Baik sekali Bu Rahma. Jadi terkait motivasi ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Ada mungkin dari Bapak Ibu yang bisa memberikan contoh lagi? Bagaimana motivasi intrinsik, bagaimana motivasi ekstrinsik? Ada? Oh ya, silakan Ibu Maryam. Jadi kalau motivasi intrinsik itu anak-anak melakukan sesuatu karena dia terdorong oleh inisiatif sendiri. Nah, kemudian kalau motivasi itu intrinsik, kalau ekstrinsik itu yang memotivasi dorongan dari luar, misal melalui coaching dari mereka atau wali kelas, siswa terdorong menjadi pribadi yang lebih baik dari kesempatan. Misal kita pergi kejar bawa sapu ke sekolah, itu motivasi ekstrinsik itu. Tapi kalau anak-anak sekolah cuma merasa bahwa dia butuh sholat dan beribadah kepada Tuhan, nah itu namanya motivasi ekstrinsik. Oke, terima kasih, baik sekali. Saya kira untuk motivasi sudah sangat jelas dari penjelasan dua Ibu Maryam dan Ibu Rahma. Ini sudah banyak sekali terkait dengan penjelasan motivasi. Jadi kalau bisa disimpulkan bahwa motivasi itu adalah dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu, apakah itu positif ataupun negatif. Nah, ketika berbicara tentang motivasi perilaku manusia, itu sebenarnya secara besar ada tiga. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, sebagaimana tadi disampaikan Ibu Maryam, anak-anak disuruh sholat dengan dibawakan kayu atau pentungan, ya, itu karena untuk menghindari hukuman. Motivasinya karena untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Oh, saya mau datang cepat-cepat nanti supaya saya nanti dikasih hadiah sama guru misalkan. Atau dikasih permen sama Pak Jaya misalkan. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga inilah sebenarnya yang kita harapkan bagaimana bisa kita terapkan atau kita wujudkan kepada peserta didik kita, baik. Nah, berikutnya yang poin ketiga tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Tadi kita sudah bicara tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Nah, disiplin positif itu bagaimana cara mewujudkannya? Tadi bisa dengan cara memunculkan motivasinya siswa. Kemudian supaya disiplin positif ini bisa diterapkan, maka kita perlu buat namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi misalkan tadi nilai-nilai disiplin positif, nah, kita mewujudkan, bagaimana cara mewujudkannya? Salah satu cara misalkan adalah kita buat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Nah, disinilah peran seorang guru, atau wali kelas, ya, wali kelas. Bagaimana terwujudnya keyakinan sekolah atau kelas dengan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi penting sekali Bapak Ibu, pengajaran baru, maka wali kelas ketika masuk di kelas pertama kali, ya, yang pertama harus dibuat juga selain pembagian tugas dan sebagainya, adalah membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, keyakinan kelas seperti apa? Maksudnya di sini keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah kita. Keyakinan kelas. Nanti kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya kalau saya yakin dan percaya bahwa wali-wali kelas di sini juga sudah menerapkan ini, ya. Cuman bagusnya nanti mungkin kalau di kelas, ya, kita buat kesepakatan untuk bikin keyakinan kelas, ya. Kalaupun nanti ditempel, misalkan keyakinan kelas 12 PKJ, ya, seperti ini, bekerja sama antar menjaga kebersihan kelas.
kemudian saling menghargai, saling peduli, tepat waktu dan aktif, kemudian mengerjakan tugas dan seterusnya. Ya, inilah keyakinan-keyakinan kelas yang harus diberikan kepada siswa sebenarnya. Kenapa? Supaya penerapan budaya positif tadi, disiplin positif itu bisa terwujud. Nah, misalkan begini, kita sudah sepakat bahwa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan atau kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Nah, ketika kita buat kesepakatan kelas, maka ketika ada siswa yang melanggar, tentunya kita bisa kembalikan nanti. Oh, kita sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Nanti bagaimana kenapa bisa dilanggar dan lain sebagainya, kita akan bahas di materi yang restitusi. Nah, contoh-contohnya dari Bapak Ibu ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat sederhana yang mudah dihafal, dipahami, kemudian dengan kalimat positif. Berikut lagi. Atau sebelum dari 3 materi tadi, disiplin positif, motivasi dan keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan ataupun ada yang mau ditanggapi? Tidak ada nih. Ada Pak Guru. Iya, silakan Pak Usman. Terakhir Pak Guru, itu masalah disiplin positif. Yes. Kita ingin digunakan diciptakan dari pasangan-pasangan. Ada baik, ada buruk, ada masuk, ada keluar. Masuk, keluar, masuk. Ya. Sama dengan disiplin positif adalah juga berarti juga ada disiplin negatif. Yes. Jadi kalau menurut saya mungkin kalau disiplin positif, namanya disiplin itu positif semua. Jadi mungkin kasih contoh apa itu disiplin dan negatif. Disiplin. Ya, kalau baik, terima kasih Pak Ruslan. Ya, terkait dengan disiplin positif. Nah, kalau yang disiplin negatif, tentunya dia tidak menerapkan yang positif tadi ya. Jadi misalkan begini, disiplin positif misalkan kita buat kesepakatan kepada di kelas kita, misalkan buang sampah pada tempatnya. Ketika siswa sudah makan dari misalkan bawa makanan dari kantin ke kelas, kemudian sudah makan diletakkan saya bungkusnya di meja makan, tentunya ini bukan disiplin positif, pastinya adalah disiplin negatif. Kalau bicara tentang keluar masuk ya, nanti kita bahas berdua saja bahas ini. Oke, Bapak Ibu, ya boleh cukup duduk saja sebelum lanjut ke 3 poin lagi, sedikit lagi ya, 3 poin. Kita main lagi satu kali ya. Oke ya. Oke, berdua pasang lagi ya, berdua, nggak usah berdiri ya, duduk saja. Kalau laki-laki saya kan sudah berdiri nih, yang perempuan saling berhadapan lagi. Jadi permainannya begini Bapak Ibu, ya. Jadi Bapak Ibu main telapak tangan ya, main telapak tangan. Nah, ya telapak tangan berhadapan, bak lawan ya. Jadi nanti permainan kalau saya bilang yang hijau dan hitam ya, hijau dan hitam, hijau hitam. Jadi misalkan saya contoh, Ibu Selfie hijau, Ibu Kurni hitam. Kalau saya bilang hijau, maka Ibu Selfie yang pukul telapak tangannya Ibu Kurni. Kalau saya bilang hitam, berarti Ibu Kurni pukul telapak tangannya Ibu Selfie. Boleh? Siap? Tentukan dulu Siap, kami. selain hitam dengan hijau bisa satu-satu. Satu instruksi ya. Beda Ger. Kalau ada yang tanda Oke, siap. Supaya nyaman tuh ya, bisa menghabiskan jam-jam lawan itu. mungkin aturan ditambahkan dulu. Sepakati dulu siapa yang hitam, siapa yang hijau. Oke, yang hijau kanan, yang hitam kiri. Oke. Kita bahas saja antara kita saja dengan pasangan gitu.
Iya boleh, atau masing-masing yang berpasangan meminta kaki. Oh kita hijau, saya hitam. Oke boleh? Siap. Siap, hitam ya. Hitam. Oke lagi. Hitam. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ya, dia merawat ini ya, dipaham gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke poin berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak Ibu, semua manusia pasti membutuhkan sesuatu ya dalam kehidupan. Nah, kalau kita pelajaran yang dari SD, SMP mungkin ada kita pelajari dulu ada kebutuhan dasar, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier dan sebagainya. Kira-kira Bapak Ibu, ada yang bisa memberikan pandangan tentang kebutuhan dasar manusia? Boleh lah, silakan boleh lah. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Menurut saya kebutuhan dasar manusia diambil dari dasar kebutuhan. Kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Apabila kita tidak memerlukannya, apabila kita tidak memenuhi, akan mempengaruhi kelangsungan hidup manusia. Contohnya makan. Kalau kita tidak makan 3 hari bisa langsung sesuatu yang terjadi ya. Seperti itu Pak. Terima kasih Ibu Nurlela, luar biasa jawabannya. Oke, ada mudah mulai. Assalamualaikum. Saya juga Pak Guru. Untuk disayangi dan Oh, Masya Allah. Bagus ya. kemudian kita juga butuh Bagus saya masya Allah, luar biasa jawaban Ibu Nurlela dan Ibu Dharma. Oke, Pak Usman lagi. Ya, kalau saya kebutuhan hidup adalah mencari pasangan hidup. Kebutuhan hidup Pak Usman mencari pasangan hidup luar biasa. Betul sekali ya. Ya. Ada lagi yang mau berpendapat kira-kira? Silakan Tuan. Kebutuhan tersier. Rekreasi, masya Allah, kesenangan luar biasa. Oplos untuk semua yang sudah menjawab. Luar biasa jawabannya sudah masuk ke materi. Masih ada? Belum ada? Ya sudah. Kebutuhan rohani seperti apa kebutuhan rohani? Sholat. Oh, kebutuhan iman, masya Allah. Ini kita kebutuhan karena Bu Nurada adalah kebutuhan guru agama, masya Allah. Kebutuhan rohani, kebutuhan rumah. Dari sisi religiusitasnya. Baik Bapak Ibu, kalau berdasarkan teori kita lihat dari kebutuhan dasar ini, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar manusia. Mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Ya, ketika siswa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan, itu salah satu faktornya adalah nilai-nilai dasarnya tidak terpenuhi, nilai-nilai kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, kita rangkum tadi dari pendapat Bapak Ibu hebat tadi. Kebutuhan dasar manusia di sini yang pertama adalah bertahan hidup. Yang pertama bertahan hidup. Ini maksud dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nurlela. Kebutuhan hidup, makan, minum, ya seperti itu. Kemudian yang kedua kasih sayang dan diterima. Iya, kasih sayang diterima. Sebagaimana disampaikan oleh Bu Dharma, kita sebagai seorang istri perlu dikasih sayangi. Iya. Dikasih dan disayangi, kemudian dikasih uang juga. Berarti kebutuhan, ya senang, termasuk senang juga ya. Kalau ada uang, otomatis biasanya hatinya senang ya. Kemudian rasa diterima, ya. Bagaimana kita bisa diterima itu sangat penting sekali ya. Ketika mungkin ada dengan siswa merasa dicuekan apa semua, ya pasti biasanya itu akan cari perhatian. Seperti itu. Kemudian penguasaan, ya. Kalau misalkan nanti ada siswa mungkin yang di kelas selalu buat corona ataupun selalu mau bikin apa yang ya kita
berarti dia butuh kebutuhan hidupnya dasarnya, dia perlu penguasaan. Dalam artian, bisa nanti dia ditunjuk mungkin jadi pengurus kelas. Gitu. Kemudian kebebasan, ya. Ini juga kita butuh kebebasan ya. Jangan sampai misalkan nanti ada dalam suatu hubungan yang rumit mungkin Pak Cumang ya. Jadi butuh kebebasan ya, kebebasan dengan artian yang positif ya tentunya. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Halimah, Ibu Anda tadi adalah kesenangan ya, tentunya. Kesenangan, perlu butuh kesenangan ya. Dasar dari kesenangan. Butuh rekreasi, butuh jalan-jalan. Ya. Kalau sekarang kita naikkan ada punya ya kita pergi sekali-kali. Kalau malam minggu atau malam Sabtu ya bisa pergi. Kalau sudah boleh, iya banyak terkuras lagi dompet. Nah, baik Bapak Ibu. Contoh, sekarang kita masuk di studi kasus ya. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cermati kasus ini bagaimana? Jadi misalkan Ibu Sulaika, buruan di kelas 9, salah satu muridnya di kelas itu Tommy, ya, selalu melakukan perbuatan yang ya, pertama selalu minta bekal temannya makan siang temannya dengan paksa. Nah, jika Bapak Ibu guru menghadapi situasi seperti ini, apa yang kira-kira Ibu akan lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, Tommy ini kebutuhan apa yang kira-kira alasan Doni melakukan itu apa? Ada yang Ibu Suleka wali kelas 9, ada anak walinya, Tommy namanya, selalu minta bekal temannya secara paksa. Kemudian bagaimana kira-kira Ibu sebagai wali kelas menghadapi situasi ini, dan kira-kira kenapa Tommy melakukan hal itu? Mau berkomentar? Terima kasih untuk yang kesekian kalinya. Studi kasus ini buat saya ini sangat menarik karena ada dua sisi hal yang sangat unik di sini. Di sisi misalkan si Tommy ini sering sekali meminta bekal makan siang temannya. Ketika saya mungkin sebagai wali kelas di sini, mungkin kalau ini sekali dua kali dilakukan si Tommy, it's okay. Tapi ketika ketiga, keempat atau selanjutnya dilakukan, tentunya ada rasa pemberontakan dari si temannya yang selalu dimintaki bekal itu. Nah, kalau saya menilainya sebagai wali kelas, saya akan melihat bahwa manusia, misalnya si anak ini yang selalu dimintai bekal ini, dia sedang berada pada proses membela haknya. Jadi mungkin dia merasa bahwa loh ini kan punya saya, kenapa selalu diambil? Ya, jadi manusia itu kadang ada egonya kan Pak ya, bahwa saya juga berhak membela mempertahankan apa yang menjadi kepunyaan saya. Tidak mesti saya selalu memberikan selalu diambil terus kepemilikan saya. Jadi di sini saya melihatnya bahwa tidak selalu bagus ketika anak kita itu selalu mengalah dengan hal-hal seperti ini, karena kita harus mengajarkan kepada anak bahwa ada saatnya kamu mempertahankan hak kamu, ada saatnya kamu harus melindungi apa yang menjadi hak kamu. Jadi berbagi itu bagus Pak, tetapi 1-2 kali mungkin oke, dia bisa berbagi dengan temannya, tapi ada satu titik anak itu harus bisa mempertahankan haknya. Jadi dia tidak tertindas, karena jangan sampai selalu berbagi. Ada satu titik anak ini merasa bahwa kok saya seperti dizolimi, selalu saya diambil terus bekal saya. Di mana titiknya dia harus mempertahankan haknya. Ini yang harus diberi penguatan kepada anak, bahwa boleh mungkin hari ini kamu kasih temanmu, tapi besok Tommy harus bawa sendiri ya, misalkan seperti itu. Jadi kita harus memberi penguatan kepada si Tommy, kita juga harus memberi penguatan kepada temannya yang selalu mengambil bekal itu.
Karena di sini ada memang fase, ternyata saya belajar dari Dokter Aisyah bahwa ada memang fase yang kita harus melihat anak ini berusaha untuk mempertahankan haknya, karena ini akan menjadi perkembangan nanti ke depannya ketika dia dewasa, bahwa memang saya sewaktu-waktu harus bisa mempertahankan harta. Tidak selalu kita apa yang kita miliki itu bisa diambil oleh orang lain. Oke, seperti itu. Luar biasa. Kasih orang. Ada lagi yang mau berkomentar? Silakan. Terima kasih Pak. Melihat kasus yang dialami Tommy dan temannya, saya sebagai wali kelas di sini saya mengambil juga sebagai budaya positif. Saya harus melihat positif dan negatifnya. Di sini saya lihat negatifnya. Kenapa? Karena dia akan mengambil secara paksa, dan itu perilaku yang tidak bagus kalau menurut saya Pak. Jadi saya sebagai wali kelas, saya akan menghampiri anak itu menyatakan bahwa yang kau lakukan ini nak sebenarnya tidak benar. Kalaupun mungkin saya juga tidak menyalahkan ini anak, kenapa dia berbuat begitu Pak? Karena kemungkinan di rumahnya kita kan tidak tahu kebutuhannya, kita tidak tahu materinya di rumah seperti apa, kehidupannya mungkin karena dia dari latar belakang yang tidak ada. Jadi saya sebagai wali kelas harus menempatkan tidak dan mencari solusinya supaya anak ini juga tidak berbuat seperti itu, dan anak ini yang dimintai juga sebaiknya berbagi juga dengan cara mengajarkan kepada anak bahwa penting kita berbagi. Mungkin dia seperti itu nak, karena mungkin di rumahnya juga tidak Pak, seperti itu kalau saya pribadi Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Ibu Rahma dan Ibu Nolena. Plus dulu untuk dua ibu guru ini. Ada lagi yang mau Ibu? Ya, jadi silakan dikaji. Terima kasih. Kalau saya selaku wali kelas melihat kedua anak ini, tentu saya lakukan seperti ini. Saya mengambil anak 2 orang, tapi bukan dia. Kemudian mengajarkan di situ ini satu meminta tanpa merampas dengan di hadapannya itu anak, sehingga dia melihat karena anak seperti ini tidak mungkin dibilang ini harus melakukan tindakan yang benar. Dengan tindakan yang benar itu bisa jadi ini anak berubah bahwa kelakuan yang dilakukan itu adalah kelakuan yang salah. Dan si anak yang dirampas ini kan bukan ini yang ditampilkan yang 2 orang, kita mengambil 2 orang selain dari dia, menganggap bahwa berbagi itu lebih bagus. Jadi ada nampak dua-duanya positif di situ, sehingga yang dirampas tidak merasa bahwa saya dirampas, dan yang yang merampas itu melakukan bahwa merampas itu tidak baik, lebih baik meminta. Itu pendapat saya. Terima kasih. Luar biasa Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ya, terkait apa yang disampaikan oleh Ibu Rahma, Ibu Nurlela dan Ibu Haji ya, itu sudah ada beberapa solusi yang ditawarkan tadi ya, mulai dari memanggil, menasihati, memberikan contoh dan sebagainya. Nah sekarang kita lihat seperti apa seharusnya. Nah yang pertama kita bahas dulu, kenapa kira-kira alasannya Tommy melakukan hal itu ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Nurlela tadi, bahwa bisa jadi di rumahnya dia tidak ada bekal yang mau dibawa, tidak ada disediakan oleh orang tuanya, sehingga Tommy melakukan hal itu. Nah ini terkait dengan kebutuhan dasar tadi. Yang pertama adalah bertahan hidup. Dia butuh makan, mungkin dia lapar, sehingga dia pun harus ambil itu makanan temannya secara paksa. Kemudian yang kedua, ya bisa jadi karena dia butuh perhatian dari temannya mungkin ya. Jadi dia ambil karena dia senang kalau misalkan dia diperhatikan. Di sini kemudian dasarnya mungkin Tommy butuh kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ketika temannya melaporkan tindakannya ke gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya akhirnya jadi memperhatikan dia. Mungkin setelah itu nanti orang tuanya baru sediakan makanan untuk anaknya, baru dan sebagainya. Jadi yang pertama adalah kasih sayang dan rasa
diterima. Yang kedua ya, kebutuhannya. Kemudian alasan ketiga bisa jadi ya karena temannya ditakut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Tommy di sini pengen diakui. Ya. Dia dasarnya pengen berkuasa, ya seperti itu. Jadi kalau seperti ini ya bisa jadi nanti kalau ada siswa seperti ini ya fokusnya mungkin nanti ditunjuk menjadi pengurus kelas. Kemudian yang keempat, ya bisa jadi juga dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa setiap hari dari rumahnya. Jadi dia ambil punyanya temannya. Nah dari sini sebenarnya kebutuhan dasar tadi yang keempat adalah berkaitan dengan kebebasan. Jadi dia bisa memilih. Termasuk kemarin saya coba juga minta refleksi dari siswa-siswa ya. Salah satunya di kantin bosan Pak, makanan menunya itu terus yang dijual. Tapi ya itu lain kondisi lain ya. Kemudian yang kelima, ya berkaitan dengan kebutuhan dasar dari kesenangan. Ya mungkin bisa saya iseng. Nah kalau dia berbuat seperti itu, teman-temannya kesal. Kalau mungkin temannya kesal, mukanya jengkel dan lain-lain, mungkin dia senang dengan itu ya. Jadi dia merasakan kebutuhan dari hal kesenangan. Atau mungkin saya Tommy merasa senang kalau misalkan temannya marah. Biasanya seperti itu ya. Ada biasa antara hubungan suami istri biasa dimain-main dulu istrinya supaya dia marah-marah. Biasanya begitu. Nanti kalau sudah marah-marah dikasih senang lagi gitu, ya. Kebutuhan kesenangan. Nah terkait Bapak Ibu dengan permasalahan yang tadi, studi kasus yang ada tadi, ya. Sebagai guru, disinilah kita harus meletakkan posisi kita dalam hal posisi kontrol sebagai seorang guru. Bagaimana seorang guru bisa memposisikan dirinya sebagai posisi kontrol? Seperti apa posisi kontrol yang masuk ya? Seperti ini. Ada lima posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ketika permasalahan kasus Tommy tadi terjadi, di mana posisi kita? Apakah kita sebagai guru akan menghukum Tommy tadi? Nah, kalau misalkan posisi kita ketika terjadi permasalahan itu kita langsung panggil Tommy, langsung menghukum seperti ini, tidak boleh begitu nak. Kau jangan merebut makanan temanmu, kau sini berdiri. Nah, kita posisi guru pada saat itu adalah berarti sebagai menghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ya, kalau ada kasus tadi seperti ini, kasusnya Tommy tadi kira-kira apakah yang kita lakukan? Misalkan ya, kalau misalkan kita panggil Tommy sini nak, kenapa ibu buat begitu? Nah, ibu merasa kecewa sama kamu nak, kamu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya, ibu sedih juga. Nah, ini seperti ini berarti ibu guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Tommy sini kemana ya? Atau misalnya kalau SMA, SMK, sini dulu bro. Kenapa mau tanya begitu bro? Itu sambilan itu mungkin itu sebagai posisi sebagai teman. Kemudian yang keempat, guru sebagai pemantau. Hanya sebatas ya memantau, mengawasi saja, bertanya, kemudian pada checklist saja. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya dari posisi yang diharapkan dari kasus yang ada sebagai seorang guru, sebaiknya kita nanti sebagai seorang guru harus menjadi guru sebagai manajer. Nah, kurang lebih seperti Bapak Ibu ya. Apa bedanya kalau misalkan penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer? Ya. Kurang lebih ada tabel. Contohnya saja ya, kalau seperti penghukum tadi seperti yang saya sampaikan, menghardik, menunjukkan, menyakiti, menyindir. Misalkan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu berarti penghukum. Pembuat merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa dan sebagainya. Sebagai teman, ayo lakukan demi ibu, misalkan demi bapak anak, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau hanya menghitung dan mundur, bagaimana peraturannya, menyesuaikan diri dan seterusnya. Kemudian sebagai manajer, ya, sebagai manajer tentu di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat
peserta didik merasa nyaman, kemudian nanti bisa memberikan solusi. Kita yang Ibu. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa di mana seharusnya posisi kontrol diri kita sebagai seorang guru? Ya, seharusnya kita sebagai manajer. Sebagai manajer ya, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita sebagai manajer nanti permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa diselesaikan dengan nanti ada namanya restitusi. Posisi manajer mengacu pada restitusi dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, ya, sehingga dapat mencinta identitas diri positif pada murid. Ya. Nah, kita masuk di sini terakhir mungkin bagian yang terakhir bahasa terakhir segitiga restitusi. Dan permasalahan yang ada, salah satu hal atau solusi untuk menyelesaikan masalah itu kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Ya, menurut konsep restitusi adalah suatu proses bagaimana proses menciptakan kondisi kepada peserta didik ketika peserta didik itu mengalami ataupun melakukan suatu perbuatan kesalahan. Nanti dari kesalahan itu dia bisa kembali lagi menjadi kuat ke kelompoknya dengan kembali menjadi kuat lagi dan kembali kelompoknya tanpa merasa terbebani. Nah, bicara segitiga restitusi. Nah, ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi tahapan segitiga restitusi ini ada 3. Kita lihat seperti apa contohnya. Nah, yang pertama contoh kita tampilkan menstabilkan identitas, maksudnya bagaimana? Ya, berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas dari arah gagal ke arah identitas sukses. Jadi misalkan Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada siswa yang membuat kesalahan, ya kita tidak serta-merta langsung memanggil. Tentu kalau ketika dipanggil biasanya siswa dipanggil ke BK. Berarti kita rasakan dulu ya, sama zaman saya SMA, SMP, kalau dipanggil ke BK, mati bicara, mau gak diapain, pasti ada perasaan bersalah kan. Nah, disitulah yang pertama tugas kita sebagai seorang guru adalah kita stabilkan identitasnya. Bisa dibuat, kita katakan bahwa nanti biasanya Bapak juga biasa pernah berbuat kesalahan, seperti itu kalimatnya ya. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, berbuat salah itu hal yang manusiawi dan seterusnya. Nah, kemudian setelah kita stabilkan identitasnya, ketika misalkan dia sudah tidak takut nih, sudah tidak merasa bagaimana ya, maka kita bisa validasi tindakannya, validasi tindakan yang salah. Ya, prinsipnya di sini adalah berupaya memenuhi kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua di sini akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif ya, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Nah, validasi tindakan yang salah mungkin bisa disampaikan nanti ya, kalimatnya contoh seperti ini ya, kamu pasti punya alasan karena kamu membuat begini. Jadi misalkan kayak kasusnya Tommy, kita panggil dulu, kita pendekatan personal kepada Tommy, kita lakukan dengan penerapan segitiga restitusi. Kenapa kita berbuat misalkan tahu kita kenapa kita bisa panggil ke sini? Misalkan tahu dulu. Langsung kita sampaikan misalkan stabil identitasnya bisa. Jadi begini nak saya panggil ke sini karena tadi saya lihat di walaupun makanan mantap. Ya. Semua orang nak pernah bersalah, melakukan kesalahan dan juga pernah gitu. Seperti itu Bapak Ibu, kita stabilkan identitasnya, kemudian kita validasi.
Kemudian setelah kita validasi, kita menanyakan keyakinan. Nah, makanya pentingnya tadi Bapak Ibu, sebelum pembelajaran atau awal tahun belajar kita buat keyakinan kelas. Yang pertama misalkan buang sampah pada tempatnya, saling menghargai, saling menghormati, dan seterusnya. Nah, kita tanyakan nih ke siswa tadi, kenapa melakukan hal itu? Masih ingat tak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Oh iya bro, kita tidak boleh, kita harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan kehendak. Nah, kalau seperti itu kan kita bisa kembalikan lagi ke siswa tadi, ya. Nah, ini yang bisa contoh-contoh kalimat yang bisa ditanyakan, ya. Apa nilai-nilai yang kita percaya di sekolah kita atau di kelas kita? Nah, seperti tadi, tentunya sudah dibuatkan keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Ya. Budaya positif tersebut bisa dijalankan dengan menerapkan konsep sebagaimana yang saya paparkan tadi, selanjutnya mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Saya kira demikian dari presentasi saya dalam materi budaya positif. Apakah masih ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya kira demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali ke MC. Demikianlah tadi diseminasi atau perluasan pemahaman dari calon guru penggerak yang hebat. Aplaus dulu dong dengan calon guru penggeraknya. Insya Allah bilang calonnya nanti menjadi guru penggerak hebat yang akan konsisten mendiseminasi kita segala hal-hal baru. Materi yang sangat kontekstual sebenarnya bukan hanya kepada kita sebagai guru, juga sebagai anak, sebagai individu, sebagai istri, sebagai suami, sebagai tetangga. Materinya cukup dalam, mulai dari kebutuhan dasar yang harus kita pahami, kemudian level posisi kontrol, dan sampai di solusi yang restitusi itu tadi. Salah satu di antara kita mungkin harus ada sesi refleksi Pak Nubian. Iya, salah satu di antara kita kami mohon kesediaannya untuk memberikan refleksi berupa apa hal baru yang paling menarik yang Bapak Ibu ketahui setelah mendapatkan diseminasi ini. Ini bagian penting dari sebuah diseminasi. Silakan yang bersedia, Bapak Ibu, Ibu Nurlela, dipersilahkan memberikan refleksinya hal apa yang baru diperoleh dan menarik dari kegiatan diseminasi ini. Silakan Ibu Nurlela. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Setelah mendengar pemaparan yang disampaikan oleh Bapak pemateri tadi, saya sangat terkesan, saya sangat banyak ilmu di sini, di mana kita seorang guru harus perlu menerapkan disiplin positif, budaya positif di lingkungan sekolah, karena menurut saya kalau kita melakukan disiplin positif, budaya positif di lingkungan sekolah akan menjadi aman, teratur, dan insya Allah semua yang ada di warga sekolah ini akan menjadi perilaku yang positif yang dapat membanggakan untuk siswa. Dan mengenai materinya tadi saya mendapat ilmu mengenai restitusi, itu pengalaman yang berharga buat saya pribadi. Terima kasih untuk penjelasannya Pak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lela atas refleksi diseminasi budaya positif. Dengan selesainya refleksi, terima kasih Bapak Ibu atas waktu, atas kesempatannya. Semoga Allah saja yang membalas apa yang Bapak Ibu perkenankan hari ini, dan juga Bapak Kepala Sekolah. Semoga mendorong munculnya komunitas belajar yang tidak ada di sekolah kita. Kegiatan ini seharusnya menjadi pendorong, memantik semangat kita, membuat komunitas belajar yang aktif seperti ini. Jadi setiap hal baru
disampaikan oleh Ibu Selvi. Jadi tidak hanya guru penggerak, siapapun yang memperoleh hal baru bisa mendiseminasi ke kita semua. Demikian, mari kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.